Kesehatan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup setiap makhluk. Menurut data Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius untuk kita semua. Memang sampah plastik terkesan simpel, namun faktanya penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dari tahun ke tahun mampu merusak banyak habitat, termasuk laut, tanah, hingga polutan udara. Saat ini masyarakat Indonesia juga dihadapi masalah baru, yaitu naiknya bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini kenaikan harganya disebabkan karena harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Crude Price atau ICP masih tergolong tinggi. Memang harga minyak mentah ini kerap bersifat fluktuatif, namun di Indonesia sendiri harganya masih cenderung tinggi. Dampak dari kenaikan BBM bisa menyebabkan penurunan daya beli, naiknya harga bahan pokok, peningkatan angka pengangguran karena bahan bakar minyak merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Kenaikan BBM ini akan membebani biaya produksi. Maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga banyak masyarakat yang mengalami pengangguran. Nah, dari kedua masalah di atas, kami memiliki inovasi baru nih teman-teman Gen Giajar, yaitu kita akan membuat bahan bakar dengan menggunakan sampah plastik. Gimana? Pada penasaran kan? Untuk itu, yuk simak videonya. Evan, kenapa sih buang sampah begitu? Oh, itu, beta pemalas buang sampah di tempat sampah jadi. Jangan, maksudnya perbuatan ini dapat merusak lingkungan. Lah beta harus bikin apa? Ya buang sampah pada tempatnya. Ya sudah. Nah, begitu, katanya sebagai pelajar harus menanamkan sikap menjaga lingkungan. Ya, kalau gitu beta minta maaf ya Andre. Siap. Begitu Andre ada sibuk keseng. Sing ada juga. Begitu kau teman beta pergi di Devri loh. Barang beta ada urusan yang dia jadi. Siap. Ayo. Wih, Devri bikin apa tuh? Sin tahu juga, mereka tapi dia. Bah. Oi, Hey, Evan, Andre. kau ada bikin apa tuh? Seng, tadi kan beta ada main game toh. Terus tiba-tiba ada notifikasi masuk, lah beta pencet begini. Ada informasi bilang kata harga BBM naik. Masa? Iya, kau lihat. Nah, Pertalite yang mulainya cuma 7.650 sekarang 10.000 per liter. Wih, paling mahal nih. Itulah. Kayaknya kenaikan BBM ini bisa menjadi masalah for masyarakat nih. Terus, kau tempuh solusi apa per menangani hal ini? Apa? Itu punya satu solusi Apa tuh? untuk bisa menanggulangi kita masalah ini kan kita punya masalah sekarang apa? Kenaikan BBM dan limbah plastik berserakan kan? Nah, bagaimana kalau kita membuat proses penyulingan secara sederhana dengan alat-alat bekas? Bagaimana cara? Mau tahu caranya? Iya, mau tahu. Ayo ikut beta. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat Gen Giajar. Kami dari SMA Negeri 1 Tual sebagai tim finalis Giajar STEM 2022 dari Provinsi Maluku. Perkenalkan, nama saya Devri. Dan di sebelah kanan saya Andre Betobun. dan yang di sebelah kiri saya. Lumayan Evangelina Nugro. Nah, di tahap video tematik ini kami memilih tema penghematan energi. Namun dalam prosesnya ada berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Di sini kami memiliki dua masalah, yaitu kenaikan harga BBM dan pencemaran sampah semakin meluas, terlebih khususnya di Kota Tual. Tujuan kami kali ini adalah untuk menjelaskan cara membuat penyulingan dari bahan sederhana sebagai alternatif solusi kami dalam mengatasi meningkatnya harga BBM dan juga untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kami, Kota Tual. Oke teman-teman, untuk itu simak terus video kita selanjutnya.
Bahan-bahannya ialah yang pertama, ada sampah plastik untuk proses penyulingannya. Yang kedua, serbuk kayu untuk proses pembakarannya. Yang berikut ada 2 buah kaleng. Berikutnya ada selang yang akan menghubungkan kaleng dan juga wadah pendingin. Di sini kita menggunakan yang ada benang di dalamnya. Kemudian ada pahat dan juga pisau untuk melubangi kaleng tersebut, dan ada lem besi. Dan yang berikut ada juga botol kaca sebagai ruang untuk proses pembakaran. Dan yang berikutnya ada juga piloks untuk mewarnai kedua kaleng tersebut. Dan juga ada wadah plastik untuk proses pendinginan. Yang berikutnya ada pipa aluminium. Dan yang terakhir ada gelas Erlenmeyer untuk menampung hasil proses penyulingan dari kaleng tersebut. Untuk proses pembuatannya, simak video Berikut ini. Oke, jadi yang pertama, kita lubangi kaleng di atas ujung kaleng. Yang berikut, kita lubangi kaleng di bawah kaleng. Kita ambil pipa, lalu masukkan di kaleng yang telah kita lubangi. Setelah itu, kita lem dengan lem besi untuk memperkuat pipanya. Setelah dilem, kita warnai kalengnya dengan piloks untuk mempercantik wadah. Setelah itu, tunggu hingga mengering. Oke teman-teman, setelah kita tunggu kalengnya mengering, selanjutnya kita lubangi wadah pendinginnya, tutup wadahnya. Nah, di sini kita buat 2 lubang, bagian pojok sebelah kanan dan juga bagian pojok sebelah kiri. Selanjutnya, di sini ada pipa, maksudnya selang plastik. Di sini kita masukkan ke dalam ujung pipa aluminium. Nah, setelah itu ujung selang tersebut kita masukkan ke dalam penutup wadah pendingin tadi. Oke. Kita masukkan lagi. Selanjutnya wadah ini kita isi dengan air. Oke, sekarang kita tutup. Nah, sekarang selang bagian ujung kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Nah, yang berikutnya masukkan botol kaca ke dalam kaleng tersebut. Kemudian masukkan serbuk kayu. Nah, selanjutnya keluarkan botol tersebut agar memberi ruang. Kemudian masukkan sampah sebanyak 1 kilo ke dalam kaleng yang kedua. Nah, ketika sudah diisi, gabungkan kedua kaleng tersebut. Kemudian tutup. Selanjutnya, proses pembakaran. Teman-teman, jadi di sini di dalam kaleng ini terdapat plastik yang tadi sudah kita masukkan kurang lebih sebanyak 1 kg sampah plastik kemasan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sampah plastik kemasan ini mengandung polimer yang terdiri dari oksigen, nitrogen, klorin, dan juga belerang. Nah, pada pembakaran plastik ini menghasilkan uap. Uap tersebut akan mengalir ke dalam pipa aluminium ini. Kemudian di dalam pipa ini terjadi proses penyulingan yang akan menghasilkan minyak. Kemudian minyak tersebut akan mengalir menuju selang ini ke wadah pendingin. Pada wadah pendingin ini kemudian
mengalir menuju ke gelas Erlenmeyer. Kemudian yang dihasilkan adalah minyak. Oke teman-teman, hasil akhir dari penyulingan 1 kg sampah mendapatkan 20 ml. Nah, untuk mengetahui berapa sih gram yang kita dapatkan, maka kita harus menghitungnya dengan neraca di digital. Oke, setelah ditimbangkan, yang kita dapatkan yaitu 69,75 kg. Nah, dari hasil yang kami dapat disimpulkan bahwa plastik juga bisa menghasilkan bahan bakar minyak. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, teman-teman boleh menggunakan wadah yang lebih besar. Nah, untuk dampak negatifnya di hasil akhir penyulingan ini, baunya sangat. Kesehatan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup setiap makhluk. Menurut data Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius untuk kita semua. Memang sampah plastik terkesan simpel, namun faktanya penyebaran sampah plastik yang tidak terorganisir dari tahun ke tahun mampu merusak banyak habitat, termasuk laut, tanah, hingga polutan udara. Saat ini masyarakat Indonesia juga dihadapi masalah baru, yaitu naiknya bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini kenaikan harganya disebabkan karena harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau yang dikenal dengan Indonesia Crude Price atau ICP masih tergolong tinggi. Memang harga minyak mentah ini kerap bersifat fluktuatif, namun di Indonesia sendiri harganya masih cenderung tinggi. Dampak dari kenaikan BBM bisa menyebabkan penurunan daya beli, naiknya harga bahan pokok, peningkatan angka pengangguran karena bahan bakar minyak merupakan bahan dasar operasional perusahaan. Kenaikan BBM ini akan membebani biaya produksi. Maka pilihan yang harus diambil perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga banyak masyarakat yang mengalami pengangguran. Nah, dari kedua masalah di atas, kami memiliki inovasi baru nih teman-teman Gen Giajar, yaitu kita akan membuat bahan bakar dengan menggunakan sampah plastik. Gimana? Pada penasaran kan? Untuk itu, yuk simak videonya. Evan, kenapa sih buang sampah begitu? Oh, itu beta pemalas buang sampah di tempat sampah jadi. Jangan, maksudnya perbuatan ini dapat merusak lingkungan. Lah beta harus bikin apa? Ya buang sampah pada tempatnya. Ya sudah. Nah, begitu, katanya sebagai pelajar harus menanamkan sikap menjaga lingkungan. Ya, kalau gitu beta minta maaf ya Andre. Siap. Begitu Andre ada sibuk keseng. Sing ada juga. Begitu ke teman beta pergi di dulu. Barang beta ada urusan yang dia jadi. Siap. Ayo. Wih, Devred bikin apa tuh? Sin tahu juga, mari kita pergi. Bah. Woi, Jeffrey. Evan, Andre. Kau ada bikin apa tuh? Sing, tadi kan kita ada main game toh, terus tiba-tiba ada notifikasi masuk lah, kita pencet gini, ada informasi bilang kata harga BBM naik. Masa? Iya, kau lihat. Nah, Pertalite yang mulainya cuma 7.650 sekarang sudah 10.000 per liter. Wih, paling mahal nih. Itulah. Kayaknya kenaikan BBM ini bisa menjadi masalah for masyarakat nih. Terus, ketemu solusi apa per menangani hal ini? Apa ya? Beta punya satu solusi Apa tuh? untuk bisa menanggulangi kita punya masalah ini. Kan kita punya masalah sekarang apa? Kenaikan BBM dan limbah plastik berserakan kan? Nah, bagaimana kalau kita membuat proses penyulingan secara sederhana dengan alat-alat bekas? Bagaimana cara? Mau tahu caranya? Iya, mau tahu. Ayo ikut beta. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Gen Kiajar, kami dari SMA Negeri 1 Tual sebagai tim finalis Kiajar STEM 2022 dari Provinsi Maluku. Perkenalkan, nama saya Devri, dan di sebelah kanan saya Andri Bitobun. dan yang di sebelah kiri saya. Lumen Evangelio Nugro. Nah, di tahap video tematik ini kami memilih tema penghematan energi. Namun dalam prosesnya ada berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Di sini kami memiliki dua masalah, yaitu kenaikan harga BBM dan pencemaran sampah semakin meluas, terlebih khususnya di Kota Tual. Tujuan kami kali ini adalah untuk menjelaskan cara membuat penyulingan dari bahan sederhana sebagai alternatif solusi kami dalam mengatasi meningkatnya harga BBM dan juga untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kami, Kota Tual. Oke teman-teman, untuk itu simak terus video kita selanjutnya. Bahan-bahannya ialah, yang pertama, ada sampah plastik untuk proses penyulingannya. Yang kedua, serbuk kayu untuk proses pembakarannya. Yang berikut ada 2 buah kaleng. Berikutnya ada selang yang akan menghubungkan kaleng dan juga wadah pendingin. Di sini kita menggunakan yang ada benang di dalamnya. Kemudian ada pahat dan juga pisau untuk melubangi kaleng tersebut, dan ada lem besi. Dan yang berikut ada juga botol kaca sebagai ruang untuk proses pembakaran. Dan yang berikutnya ada juga piloks untuk mewarnai kedua kaleng tersebut. Dan juga ada wadah plastik untuk proses pendinginan. Yang berikutnya ada pipa aluminium. Dan yang terakhir ada gelas Erlenmeyer untuk menampung hasil proses penyulingan dari kaleng tersebut. Untuk proses pembuatannya, simak video Berikut ini. Oke, jadi yang pertama, kita lubangi kaleng di atas ujung kaleng. Yang berikut, kita lubangi kaleng di bawah kaleng. Kita ambil pipa, lalu masukkan di kaleng yang telah kita lubangi. Setelah itu, kita lem dengan lem besi untuk memperkuat pipanya. Setelah dilem, kita warnai kalengnya dengan piloks untuk mempercantik wadah. Setelah itu, tunggu hingga mengering. Oke teman-teman, setelah kita tunggu kalengnya mengering, selanjutnya kita lubangi wadah pendinginnya, tutup wadahnya. Nah, di sini kita buat 2 lubang, bagian pojok sebelah kanan dan juga bagian pojok sebelah kiri. Selanjutnya, di sini ada pipa, maksudnya selang plastik. Sini kita masukkan ke dalam ujung pipa aluminium. Nah, setelah itu ujung selang tersebut kita masukkan ke dalam penutup wadah pendingin tadi. Oke. Kita masukkan lagi. Selanjutnya wadah ini kita isi dengan air. Oke, sekarang kita tutup. Nah, sekarang selang bagian ujung kita masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Nah, yang berikutnya masukkan botol kaca ke dalam kaleng tersebut. Kemudian masukkan serbuk kayu. Nah, selanjutnya keluarkan botol tersebut agar memberi ruang. Kemudian masukkan sampah sebanyak 1 kilo ke dalam kaleng yang kedua. Nah, ketika sudah diisi, gabungkan kedua kaleng tersebut.
kemudian tutup. Selanjutnya, proses pembakaran. Teman-teman, jadi di sini di dalam kaleng ini terdapat plastik yang tadi sudah kita masukkan kurang lebih sebanyak 1 kg sampah plastik kemasan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sampah plastik kemasan ini mengandung polimer yang terdiri dari oksigen, nitrogen, klorin, dan juga belerang. Nah, pada pembakaran plastik ini menghasilkan uap. Uap tersebut akan mengalir ke dalam pipa aluminium ini. Kemudian di dalam pipa ini terjadi proses penyulingan yang akan menghasilkan minyak. Kemudian minyak tersebut akan mengalir menuju selang ini ke wadah pendingin. Pada wadah pendingin ini kemudian mengalir menuju ke gelas Erlenmeyer. Kemudian yang dihasilkan adalah minyak. Oke teman-teman, hasil akhir dari penyulingan 1 kg sampah mendapatkan 20 ml. Nah, untuk mengetahui berapa sih gram yang kita dapatkan, maka kita harus menghitungnya dengan neraca digital. Oke, setelah ditimbangkan, yang kita dapatkan yaitu 69,75 kg. Nah, dari hasil yang kami dapat disimpulkan bahwa plastik juga bisa menghasilkan bahan bakar minyak. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, teman-teman boleh menggunakan wadah yang lebih besar. Nah, untuk dampak negatifnya di hasil akhir penyulingan ini, baunya sangat negatifnya. Di hasil akhir penyulingan ini, baunya sangat menyengat dan warnanya seperti kuning kecoklatan. Nah, selain itu ada juga nih dampak positifnya, yaitu yang pertama adalah kita dapat mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu juga dengan metode ini kita bisa menjadikan sebagai alternatif dalam masalah kenaikan harga BBM. Jadi hasil ini bisa dijadikan solusi untuk masalah tersebut. Nah, teman-teman sudah lihat kan apa yang kami kerjakan? Semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.